Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana puasanya hari ini? Lancar ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi pada Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka. Hari ini kita ada sebuah kultum Ramadan. Kita akan mendengarkan sebuah kultum Ramadan dengan tema menumbuhkan rasa syukur melalui berbagi kepada sesama. Oleh siapa teman-teman? Oleh Bapak Iqbal Notoatmojo. Beliau adalah seorang dosen di ITS-NU Pekalongan. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, sampai kesempatan bertemu di majelis ilmu yang mulia ini dalam suasana Ramadan yang penuh berkah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kajian kita kali ini adalah menumbuhkan rasa syukur melalui berbagi kepada sesama. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sejalan dengan banyak nasihat para ulama. Syukur itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah di lisan, tetapi harus tampak dalam hati yang tenang dan perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain, diantaranya dengan berbagi dan bersedekah. Perlu kita ketahui bahwa mana syukur dalam Al-Quran. Kita bisa lihat dulu bagaimana Al-Quran menjelaskan syukur. Dalam Al-Quran firman Allah surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menegaskan bahwa syukur itu bukan hanya membuat hati tenang, tetapi menjadi sebab ditambahnya nikmat Allah. Jadi kalau ingin kita ini ditambah kebaikannya, kelapangan, keberkahan, maka salah satu pintu utama adalah syukur. Syukur itu pengakuan batin bahwa semua nikmat datang dari Allah, bukan semata-mata dari kepintaran, kerja keras, dan bantuan orang lain. Orang yang bersyukur itu sadar, kalau bukan karena Allah, saya tidak punya apa-apa. Kesadaran seperti inilah yang menjadi pintu ketenangan hidup. Allah berfirman juga, fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfuru. Karena itu ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari. Artinya syukur itu bukan pilihan kecil, tapi perintah langsung dari Allah, sejajar dengan perintah zikir mengingatnya. Selanjutnya ada 3 dimensi syukur. Dalam beberapa kajian, syukur itu minimal punya 3 dimensi. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, dengan lisan. Dan dengan perbuatan. Syukur dengan hati yaitu meyakini di dalam hati bahwa semua nikmat, kesehatan, rezeki, keluarga, kemampuan ibadah semuanya dari Allah, bukan dari diri sendiri. Hati yang syukur itu tidak mudah iri dengan takdir orang lain dan tidak sombong dengan apa yang dia punya. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu sering mengucapkan alhamdulillah dengan sadar, bukan sekedar kebiasaan bibir. Ketika makan, minum, bangun tidur,
diberi kelapangan, bahkan ketika baru lepas dari musibah, lisannya tetap memuji Allah. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Inilah yang menjadi penghubung ke tema kita, berbagi kepada sesama. Bersyukur dengan perbuatan artinya menggunakan nikmat yang Allah titipkan untuk ketaatan dan kebaikan, bukan untuk maksiat atau menyakiti orang lain. Jadi ketika Allah titipkan harta, sebagian dipakai untuk menolong orang lain. Ketika Allah beri ilmu, Ia ajarkan. Ketika Allah beri tenaga, Ia gunakan untuk membantu. Itulah syukur yang nyata. Poin yang keempat, hubungan syukur dan berbagi. Sekarang kita masuk ke inti. Kenapa berbagi kepada sesama adalah bentuk nyata rasa syukur. Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir 100 biji. 1 kali 7 kali 100, 700. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa berbagi, infak, sedekah bukan mengurangi, tapi justru melipat gandakan. Dalam bahasa yang sering diingatkan oleh para ulama, yang sebenarnya abadi dari harta kita adalah yang kita sedekahkan, bukan yang kita simpan. Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat shadaqatu min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Secara matematis, kalau kita punya uang 100.000, sedekah 20.000, yang tersisa 80.000. Tetapi secara iman Allah menjanjikan keberkahan, ketenangan, dan gantinya dari arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Contoh orang yang mau berbagi itu biasanya hidupnya dibuat enteng oleh Allah, dipermudah urusan, dicukupkan kebutuhannya, dan hatinya dibuat gampang merasa cukup. Kadang gaji biasa saja, tapi hidupnya terasa lapang dan tidak mengeluh. Firman Allah juga, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi. Quran Surat As-Saba 39. Jadi berbagi kepada sesama bukan hanya soal kasihan, tetapi ekspresi dari keimanan dan rasa syukur kepada Allah. Poin selanjutnya, berbagi di bulan Ramadan. Kenapa tema berbagi ini sangat cocok dibahas di bulan Ramadan? Para ulama menjelaskan, bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan dan hati orang beriman sedang lembut-lembutnya. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang paling dermawan, dan kedermawan beliau meningkat tajam di bulan Ramadan. Ramadan juga mendidik kita untuk merasa lapar dan haus agar kita bisa berempati kepada fakir miskin. Dengan lapar kita sadar betapa mewahnya makanan yang selama ini kita anggap sederhana. Bahkan pisang goreng biasa dan seteguk air itu pun terasa mewah ketika kita sedang puasa. Dari sini kita belajar, kalau kita sedang menunggu waktu maghrib rasanya berat. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lapar, bukan karena puasa, tetapi karena memang kekurangan makanan setiap hari. Maka orang-orang yang benar-benar bersyukur ketika berbuka bukan hanya berkata Alhamdulillah,
Sekali lagi, tetapi juga ia ingat dan peduli kepada orang yang belum tentu bisa makan seperti dia. Allah menceritakan orang-orang saleh di dalam Al-Quran dengan mengatakan, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan terima kasih dari kamu. Ini adalah puncak syukur, memberi makanan yang kita sendiri suka, murni karena Allah, tanpa mengharap pujian. Terus selanjutnya ada beberapa contoh praktek berbagi. Sekarang kita masuk ke dalam contoh praktek berbagi supaya mudah diimplementasi. 1. Berbagi makanan berbuka. Misalnya mengirim 1-2 porsi takjil ke tetangga yang ekonominya pas-pasan, mengajak teman yang jauh dari keluarga untuk berbuka puasa bersama. Ini sederhana tetapi sangat besar nilainya di sisi Allah. Yang kedua, sedekah uang sekecil apapun. Jangan menunggu kaya dulu. Dalam hadis disebutkan, sedekah tidak harus selalu besar, bahkan senyuman pun sedekah. Jadi kalau kita baru mampu sedekah sedikit, lakukan saja dengan hati yang ikhlas. Ketika berbagi ilmu dan waktu, tidak semua orang bisa berbagi harta, tetapi mungkin bisa berbagi ilmu, nasihat atau tenaga, mengajari anak kecil mengaji, membantu tetangga yang kesulitan, ikut kerja bakti. Ini semua bagian dari berbagi. Yang keempat, berbagi tanpa merendahkan. Ketika kita memberi, jangan sampai cara kita menyakiti. Jangan sampai cara kita ini menyakiti hati orang yang diberi, misalnya dengan meremehkan, memotret, memamerkan di media sosial tanpa sensitifnya. Orang yang benar-benar syukur itu ketika memberi, dia merasakan justru dialah yang sedang ditolong oleh Allah untuk bisa berbuat baik. Di sini kita bedakan, orang yang bersyukur ketika memberi, hatinya berkata, ya Allah, terima kasih Engkau masih izinkan saya bisa jalan di jalan kebaikan. Orang yang tidak bersyukur ketika diberi malah merasa dirinya lebih mulia dan merendahkan penerima. Yang ketujuh, menjaga hati agar ikhlas. Berbagi sebagai wujud syukur harus dijaga agar ikhlas. Jangan sampai rusak karena ria atau ingin dipuji. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tentang 3 perkara, mana qosot sodakotu min malin wa mazadawahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawado'a ahadun lillahi illa waraqahullah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Perhatikan bagian terakhir, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Artinya, ketika kita memberi dengan hati yang rendah hati, Allah sendiri yang mengangkat derajat kita, meskipun manusia tidak tahu dan tidak memuji. Jangan terlalu sibuk ingin terlihat baik di mata manusia. Cukup sibuklah untuk terlihat baik di sisi Allah. Kalau Allah sudah ridho, urusan penilaian manusia jadi ringan. Terakhir, mengaitkan syukur, berbagi, dan kebahagiaan. Terakhir kita lihat hubungan antara syukur, berbagi, dan kebahagiaan dalam riset dan juga pengalaman hidup yang menunjukkan orang yang suka bersyukur dan berbagi umumnya lebih tenang dan lebih bahagia. Orang yang bersyukur itu cara pandangnya berubah, hal-hal kecil jadi terasa lebih nikmatnya.
contoh sederhana ketika berbuka dengan air putih dan makanan sederhana, orang yang bersyukur merasa itu luar biasa nikmatnya. Ketika bisa memberi sedikit kepada orang lain, dia merasa telah diberi hadiah oleh Allah berupa kesempatan menjadi jalan kebaikan. Jadi menumbuhkan rasa syukur melalui berbagi kepada sesama, itu bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memperbaiki kita dengan sesama manusia, dengan diri kita sendiri. Hidup menjadi lebih ringan, lebih lapang. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, mari kita rangkum beberapa poin penting. Pertama, syukur adalah pengakuan bahwa semua nikmat datang dari Allah yang diwujudkan dalam hati, lisan, dan perbuatan. Yang kedua, salah satu bentuk syukur yang paling nyata adalah berbagi, sedekah, infak, memberi makan, membantu orang lain. Ketiga, Ramadan adalah momen terbaik untuk melatih syukur dan berbagi, berbagi karena pahala dilipat gandakan dan hati sedang lembut-lembutnya. Keempat, sedekah tidak akan mengurangi harta, justru menambah keberkahan dan kemuliaan. Mari kita berdoa, semoga setelah kajian ini Allah lembutkan hati kita untuk selalu bersyukur dan senang berbagi kepada sesama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadah kami kepadamu. Allahumma ja'alna min ibadika syakirinal muhibbina lil khair wal muhibbinal litasaddaqu wal ihsan warzuqna qulubana radiyan wal auladana solihan wa ahlan thayyiban. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur, yang mencintai kebaikan dan mencintai sedekah dan ihsan. Karuniakanlah kepada kami hati yang ridho, anak-anak yang soleh, dan keluarga yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita selesai mendengarkan kultum dari Pak Iqbal Noto Atmojo, teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bersyukur, karena setiap sesuatu yang ada di hidupmu pasti lebih diinginkan oleh orang lain. Dan tentunya dengan berbagi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terima kasih, saya Ningrum. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.